Gimana market hari ini? Rada boring ya teman-teman ya. Kalau dilihat kan memang banyak barang-barang yang sesi 1 naik, sesi 2 balik lagi ke harga sebelumnya. Nah sebenarnya kalau kita lihat IHSG sebenarnya sesuai prediksi expected ya. Di area-area sekarang tuh resistance level, jadi di 7023 akan banyak rejection. Nah ini kebetulan kejadian ya selama 2 hari terakhir dari hari Jumat kemarin. Sebenarnya IHSG tuh buat kayak pin bar. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, nomor satu yang harus kita lihat hari ini hari Senin. Jadi biasanya kalau marketnya memang ada sepi hari Senin masih normal. Yang kedua sebenarnya faktor negatif apa ya, katalis positif. Yang kedua mungkin trade-nya kita apa ya. Nah kalau kita mau lihat dari katalis positifnya dulu ya. Katalis positifnya sebenarnya lebih dari suku bunga US dollar ya. Dari The Fed itu kan memang cenderung lebih dovish ya. Sepertinya mereka tidak lagi, saya cukup yakin sebenarnya US itu nggak lagi menaikkan suku bunga sampai Desember ya. Kenapa? View saya nomor satu biasanya kalau Desember ya, menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya buying power itu kan spending buying power ya, harusnya lumayan besar ya. Apalagi kemarin sudah dimulai dari Black Friday ya. Black Friday setiap hari, setiap bulan itu, setiap tahun itu ada di bulan November. Nah kebetulan kalau semuanya orang lagi pada belanja, dan misalnya orang belanja di US itu kan biasanya tidak semuanya pakai cash ya, biasanya mereka pakai kredit segala macam. Nah kalau suku bunga kredit ini naik lagi, otomatis akan jadi resisten buat buying power itu jadi lebih menarik atau jadi lebih besar. Nah jadi hal yang sama juga kejadian harusnya di Indo. Nah kalau semuanya buying powernya turun ya, perdagangan juga nggak begitu bagus ya teman-temannya. Makanya ada beberapa faktor ya, salah satunya pemilu ya. Kita biasanya kalau setiap pemilu ya, based on historical ke belakang ya, itu biasanya waktu-waktu pemilu ini kan sektor-sektor consumer ya yang lebih diuntungkan ya. Makanya kalau dari tim research Trimega itu kita masih lihat kayak research, masih lebih kayak consumer atau retail itu sebenarnya masih cukup menarik. Nah, yang pertama, yang kedua dari luar negeri juga ya, dari regional kita masih percaya kalau misalnya dari event tahunan November Desember ini ya, orang-orang yang biasanya belanja untuk akhir tahun terus Natal ini harusnya kalau kena suku bunga yang lebih tinggi itu mungkin jadi gak menarik atau sebenarnya buying powernya jadi berkurang. Nah katalis positif lainnya mungkin dari BLT itu kan disalurkan oleh pemerintah di bulan November sama Desember ya, 2 kali sebanyak 200.000 ya. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang kalau behavior di Indonesia itu kalau dapat duit ya, bukannya di spend untuk pendidikan atau apa, tapi misalnya lebih ke rokok ya, atau minimal ke kebutuhan pokok. Nah sekarang kalau kita lihat ya, dari kebutuhan pokok sebenarnya yang kita lihat kan dari behaviornya kita lebih ke rokok. Nah makanya kalau kita lihat kayak Gudang Garam, HMSP itu masih mendapat sentimen lumayan bagus gara-gara ada BLT ini. Nah anyways, setiap hari Senin biasanya kalau di sisi saya kita akan lebih banyak bahas soal technical ya teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Balik lagi ya, viewing kita masih sama. Kalau di hari Senin itu kita bisa prepare untuk 1 minggu ke depan itu kita mungkin ada plan yang sesuai technical yang mungkin ceritanya belum ada atau fundamentalnya kita belum tahu, itu kita bisa spot duluan. Kenapa? Karena technical selalu bergerak lebih dahulu sih teman-teman. Nah sekarang supaya nggak begitu lama, saya coba balik kameranya supaya teman-teman bisa sama-sama lihat ya dari view technical. Ya, nah teman-teman coba lihat ya, sebenarnya kalau ini chart yang sebenarnya bukan asing lagi ya teman-teman ya. Ini sebenarnya chartnya IHSG yang kemarin kita lihat ya, beberapa kali kan dia sentuh support, dan ini kemarin waktu di daerah support dia rebound. Tapi kalau dari IHSG ini sebenarnya masih meninggalkan 2 range gap area ya, kurang lebih. Kalau yang di bawah itu 6862 sampai 6893, yang kedua 6906 sampai 6926. Nah artinya apa sih? Artinya kalau semuanya kita ninggalin gap ini sebenarnya jadi PR buat IHSG untuk naik lebih smooth ya. Kenapa? Kalau kenaikannya terganjal sama gap, berarti hutang yang di bawah harus dibayar. Kalau gapnya di atas,
yaitu di 7.300 sampai 7.335 itu target kenaikan kita. Tapi di sini sebenarnya ada resisten area. Nah, teman-teman bisa lihat ya resisten area di sini. Nah, ini sebenarnya jadi target kenaikan ini di 7.100 dan somehow kita masih percaya kalau seumpamanya any pullback yang lebih cepat ya, sebenarnya lebih cepat bayar hutang yang di dua gap area ini akan lebih bagus. Tapi apakah IHSG downtrend? Sebenarnya kita bisa lihat IHSG ini bukan cenderung downtrend ya, tapi ada dua gap area yang mungkin kita bisa close waktu di sana, mungkin kita bisa lebih agresif untuk masuk ke market. Jadi itu kalau untuk IHSG-nya. Nah, bagaimana dengan kurs ya? Kalau kita bicara soal concern kurs, sebenarnya Indonesia USD Indonesia rupiah ini masih cenderung menguat turun ya teman-teman. Kenapa? Kita bisa lihat secara teknikal dari pergerakan di sini itu sebenarnya dia lumayan strong ya buat lower low ya. Sebenarnya pullback yang di sini, rebound yang di sini ini kan kembali lagi masih respect dari minor trend yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat view IHSG kemana, saya masih lihat IHSG USD IDR itu masih cenderung melemah. Terus kalau biasanya kita bahas itu ya, satu lagi ya yang selalu kita kaitkan ke US Treasury, US 10 years yield obligasi punyanya US. Sama ya, kalau kemarin dari hari Jumat tuh sempat rebound ya, sempat menguat, tapi balik lagi. Overall trennya kita masih lihat ini masih belum break trend untuk jadi uptrend ya, belum ada reversal. Tapi teman-teman harus lihat pergerakan yang di sini sama di sini sebenarnya ini lumayan pelan ya. Jadi apakah akan ada chance untuk naik? Sebenarnya secara dari pergerakan teknikal ada chance ya untuk rebound ke atas minimal ke area dekat 4,8 ya. Nah, apakah kita bisa berandai-andai masih belum tentu, karena kita masih mau lihat apakah structure market ini masih di respect. So far selama dia masih di respect ya, kita masih melihat ini masih arahnya ke bawah. Bagaimana dengan US 10 years obligasi punyanya Indonesian 10 years yield ya. Kalau kita lihat juga hampir sama ya, pergerakannya masih cenderung turun. Nah, kalau kita lihat pergerakan turun seperti ini kesempatan untuk masuk obligasi dengan yield yang lebih bagus ya. Nah, itu mungkin boleh teman-teman pertimbangkan. Nah, untuk yield obligasi sebenarnya mungkin sekaligus review. Yield obligasi kalau tinggi itu biasanya pasar saham jadi nggak menarik, dan sebaliknya kalau yield obligasinya rendah, pasar sahamnya malah jadi lebih menarik karena bisa memberikan return yang lebih besar. Jadi itu kalau kita bicara soal makro. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dengan US dollar? Bukan US dollar, di gold ya. Nah, kalau gold itu sama ya, view saya tetap ya, setiap bulan Agustus ke atas itu chance untuk naik ke atas itu lebih besar ya, apalagi Desember. Nah, beberapa news ya, kalau kita lihat sekitar Imlek itu biasanya permintaan akan gold lebih cenderung kuat ya. Terus juga kalau teman-teman lihat ya, beberapa emiten yang relate sama gold itu kan dapat benefit untuk kenaikan juga ya. Makanya kalau teman-teman lihat kayak BRMS itu salah satu emiten yang masuk dalam stock pickingnya Trimegah, daerah support, terus dia pas lagi pullback itu chance untuk masuk ya. Nah, target kita kurang lebih ya paling dekat di 220. Apakah akan bisa naik tinggi? Saya masih percaya kenaikannya ini selama stabil seperti ini untuk buat higher high atau structure market 220 ini masih gampang banget mereka lampauin sih teman-temannya kalau untuk BRMS. Terus juga kalau kita lihat dari harta, harta. Nah, dari harta juga masih tertahan di area support ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bicara daerah harta ya mungkin kalau kita mau bicara secara risk and reward jadi menarik, tapi belum ada clear reversal. Kalau mana yang lebih menarik menurut saya dan tim research, saya masih melihat BRMS jauh lebih menarik sih. Nah, sambil kita lihat yang lain ya, sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya, kayak agro BBHI. Oke. Sebenarnya ini kan lebih ke momentum ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin kan agro itu mother of tech ya, Artonya naik duluan. Yang lain-lain ikut naik juga ya, kayak agro, terus semuanya kayak BBHI, BBYB ya.
Tapi area-area sekarang sebenarnya area-area taking profit. Kalau teman-teman mau ngejar sekarang, menurut saya lumayan riskan ya, lumayan tinggi juga risikonya. Minimal kalau kita mau jaga sampai risk low yang paling terakhir yang harus kita respect, itu masih jauh banget. Dan sebenarnya area-area orang mungkin yang udah taking profit atau ngambil momentum sementara untuk naik ke atas, itu bisa taking profit. Nah, sama juga nih kayak kita bicara Arto. Nah, kalau Arto mungkin nomor satu yang jalan duluan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat Arto ini kan punya cerita sendiri. Salah satu ceritanya yang kita bisa pegang adalah dia masuk ke MSCI rebalancing ya, bukan yang big caps tapi medium caps. Nah, makanya kalau kita lihat Artonya naik, bank-bank digital lainnya ya, ikut naik juga ya. Jadi lebih ke industri secara sektor sama-sama jalan sih. Nah, apakah kalau beli Arto sekarang masih wise? Nah, sekarang kita lihat ini. Hari ini tanggal 27 ya. Kalau tanggal 27 rebalancing ke MSCI itu 1 Desember. Jadi sebenarnya basically kita cuma punya waktu sekitar 3-4 hari lagi. Nah, apakah wise? Menurut saya nggak begitu wise ya kalau masih mau ngejar ini. Oke, sekarang kita lihat sektor coal ya. Kayak ITMG. Apakah ITMG sekarang menarik? Overall kita bisa lihat ITMG pergerakannya masih turun ya teman-teman ya. Kalau kita lihat terus juga ada potensial dia inverse head and shoulder. Terus juga kita lihat dari oversold area juga dia sebenarnya udah sempat rebound. Dan kalaupun kita mau bicara apakah dia jadi uptrend, masih agak susah ya kalau kita bilang ini uptrend, karena chance dia buat lower low di sini, terus dari swing yang terakhir di sini juga masih nggak begitu signifikan ya powernya. Jadi kalau kita lihat untuk clearnya sebenarnya ini masih cenderung downtrend, ada chance naik, tapi chance naiknya mungkin belum begitu clear dibandingkan emiten yang lain ya. Itu kalau untuk ITMG. Antam ini sebenarnya ada chance naik nih. Kenapa? Kalau kita lihat ya, technical pergerakan turunnya juga sudah mulai slowing down ya. Terus kita juga bisa melihat ada juga divergence area juga di sini ya. Tapi belum ada clear reversal area dari Antam. Nah, hal yang sama juga dari Inco. Kalau teman-teman lihat Inco lah, MBMA itu juga punya divergence area. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, turun, yang ininya naik. Nah, ini sebenarnya chance-chance naik, tapi memang belum ada clear reversal dari dua emiten tadi ya. Termasuk MBMA. MBMA ini sebenarnya dia divergent juga ya. Yang ini juga naik ya. Otomatis kalau kita bicara ya, buy risk and reward ini jadi menarik, tapi by structure market overall kita masih lihat dia punya tren besar masih turun sih. Nah, sama juga nih kalau kita bicara gudang garam, ini ada juga charge jadi oversold area kalau by stochastic indicator, tapi memang belum ada clear reversal. But dari minor trend ini kita bisa lihat lower high, jadi structure market harusnya dia bisa aja sih teman-teman ya kita masuk di area sini untuk jaga minimal jangan sampai dia close under low-nya sini. Jadi market yang lagi nggak rasional ini sebenarnya yang perlu kita jaga lebih ke structure marketnya atau technicalnya, jangan sampai break dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat banyak sekali fundamental yang belakangan lumayan bagus ya, sentimennya oke, tapi sebenarnya tidak diapresiasi oleh market ya. Nah, menurut saya kalau gudang garam ini sebenarnya secara risk ya sebenarnya lebih menarik ya. Kenapa? Karena dia udah drop juga, tapi memang belum ada clear reversal. Secara technical kalau HMSP sama ini bagusan mana? HMSP udah jalan duluan ya. Kalau kita bicara lagging lagged mungkin HMSP-nya leading, yang gudang garamnya kemungkinan dia laggednya. Nah, MTEK gimana? Kalau MTEK sebenarnya MTEK juga sama nih teman-teman. MTEK ini kan dapat sentimen dari MSCI rebalancing juga, cuman ini mulai tinggi ya, daerah-daerah resisten juga ya. Kalau saya sih mungkin akan cari barang lain sih. JARR. Oke, JARR, nah ini barang nggak begitu liquid, saya mungkin skip juga. Kalau itu mungkin PANI ya. PANI since kita juga ada cover, harusnya upside sekarang itu masih jauh lebih banyak ke 6625 ya kalau secara valuasi. Jadi ada sekitar ruang 47% kalau kita masuk dengan risk sebesar 76% ya.
Jadi kalau menurut saya apa yang perlu kita antisipasi dari Pani ya, by technical dia memang belum ada new low, structure market masih respect dia buat higher low area. Tapi teman-teman harus lihat tujuan company ini kan dia mau right issue, kalau right issue-nya nggak laku, terus gimana? Apakah company-nya ngambil semua atau yang kedua masyarakat yang ngambil? Kalau masyarakatnya pikir biasanya ya, kalau mindset kita ya, harga right issue di atas, harga sekarang di 4.300, teoritis harusnya jadi lebih murah dong. Lebih baik kita ngambil harga ini ya, current price-nya ya, dan nanti kita bisa tebus ya. Nah, tapi kalau kita lihat structure market, kita diskon, tidak ada right issue, kita tidak tahu info apapun, kita tidak tahu. Tapi secara structure market ini masih higher low area. Jadi menurut saya kalau kita mau jaga risknya, 3970 ke bawah itu mungkin kita bisa batasin resiko sih. Bagaimana sama BRPT? Yes, dari 3 ideas itu ada BRPT ya, tapi sebenarnya BRPT apakah masih ideal untuk kita pertahankan ya? Menurut saya secara teknikal BRPT tidak lagi ideal. Yang pertama karena dia nggak bisa berhasil buat high lumayan signifikan dibanding pergerakan di sini. Yang kedua, teman-teman bisa lihat ya, waktu dia penurunan ini sama sekali tidak ada power dari si buyer ya. Nah sebenarnya kalau kita mau lihat, walaupun dia di support area ya, bisa aja kan, support area kalau kita buy cenderung mantul. Tapi kalau dari overall technical kita bisa lihat ini overall downtrend dan dia masih secondary-nya memang uptrend, tapi overall dari major trend ini masih downtrend. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat nih dari technical dia punya candle atau dia punya price ini sebenarnya lebih rendah daripada average dari 20 atau 50 atau 100 pergerakan closing price terakhir. Jadi menurut saya kalau mau masuk sekarang ya BRPT masih kurang menarik secara teknikal ya. Mungkin kita bisa tunggu masukin watchlist dulu sembari kita lihat pergerakan turunnya lumayan lemah atau seller dari seller pressure-nya itu lebih kecil. Jadi kalau saya BRPT saya akan skip dulu. Kebetulan dari ADMR kita juga lumayan suka, dan sebenarnya dari 1320 ini jadi kita punya target price untuk kenaikan, dan bener aja kejadian ya. Hari ini dia sempat nyentuh kurang lebih berapa nih di 1340, terus dia dibuang ke bawah. Nah, yang menarik dari ADMR ini kan sebenarnya dia pergerakan ranging ya. Nah 1145 itu sebenarnya first time kita kalau mau buy setelah ada konfirmasi dia naik ya. Nah barusan kalau harga sekarang saya assume dia buat ranging otomatis 1320 ya, kita harus puas dengan upside yang berapa persen ini ya. Kalau kita lihat dari 1145 ke sekarang sekitar 15%. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau masuk harga sekarang menurut saya nggak begitu bijak sih. Hoki juga sudah naik ya, harusnya udah mulai taking profit. Area-area sekarang itu harusnya lumayan mahal juga. Kita pernah juga keluarin dari Hoki, dan kapan hari kena stop loss. Setelah kena stop loss dia jalan ya, anyway itu part of the plan, dan kebetulan setelah kena stop loss dia jalan. Dan untuk sekarang menurut saya masih nggak menarik kalau untuk masuk, saya tunggu di bawah dulu. Oke, itu kalau untuk tunggu, ini tadi apa nih? Hoki. Jasa Marga saya suka sih, by technical Jasa Marga sebenarnya dia juga ranging, minor trendnya juga masih respect dari dynamic supportnya, terus juga area-area 4480 itu mungkin jadi technical entry kita. Dan kalau assume dia masih bergerak uptrend, harusnya 5250 itu sekitar upside 17%. Itu sebenarnya masih upside yang masih cukup masuk akal teman-teman. Nah anyway, kita bisa lihat ya, overall pergerakannya kan di atas moving average ya, harusnya dia cenderung uptrend kalau untuk Jasa Marga. UNTR ini juga kita boleh sih masukin watchlist. Kenapa? Ya tadi kalau kita lihat ya, ini kan chance dia di oversold area, di area support juga, tapi belum ada clear reversal. Kalau dari UNTR, dari fundamental, dari tim research kita kan mengurangin dia punya target kurang lebih 29.000, so kurang lebih ada sekitar 28-29% upside ya. Brand, oke. Kalau kita lihat brand ya teman-teman ya, dia udah naik banyak banget. Terus juga kemarin sempat ya, waktu hari Kamis minggu lalu dia naik, tapi
terakhir dari kenaikan dia nggak pernah buat higher high. Nah, potensi apa yang bisa kejadian? Satu, kalau kita lihat continuation pattern, ya mungkin dia bisa jadi kayak pennant pattern, atau kalau kita mau lebih basic lagi, sebenarnya selama dia di atas moving average, ya sebenarnya 20 hari ke belakang dia cenderung naik ya. Pertama, yang kedua, teman-teman juga lihat dia belum ada structure market breakdown, jadi harusnya kalau kita mau antisipasi karena dia bisa aja di bawah 5275 untuk jadi cut loss point kita. Nah, kita perlu lihat nih dari 5750 kalau memang dia berhasil buat pennant, so sebenarnya 5750 jadi good entry price. Yang kedua, kalau fail dan kita punya risiko kurang lebih 8% ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk brand, oke. Kalau Pegas gimana? Pegas overall juga masih turun ya teman-teman ya, lepas dari apapun sentimennya, but sekarang kita masih belum bisa lihat dia uptrend. MDKA sebenarnya different. MDKA ini mungkin kenapa saya bilang different? Berdasarkan kita punya tim research ya, technical, kita bisa lihat MDKA ini kan sebenarnya ada momentum divergent juga. Nah, terus teman-teman juga lihat dari pergerakannya dia di sini sebenarnya area-area oversold ya, lumayan berhasil rebound. Nah, yang mungkin teman-teman masih belum punya data, MDKA itu kalau kita hold dari Desember doang, biasanya dia nggak begitu perform. Tapi kalau kita hold lebih panjang MDKA selama Desember sampai Februari ya, yang dimana kenapa kalau Februari kita ngambil Februari, karena Februari ini cenderung saham-saham lumayan pick up dan lumayan picking ya, lumayan tinggi juga ya. Nah, berapa sih kalau kita lihat average return dari MDKA kalau kita hold ya? MDKA kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir dengan pola kita ngambil di bulan Desember ya, itu kurang lebih 10% kenaikannya ya. Kalau semuanya kita ngambil 3 tahun ke belakang ya rata-rata 9,3%. Nah, kalau kita hold sampai Desember sampai Februari, kurang lebih pergerakan dia kasih kita return kurang lebih 18,5%. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi MDKA salah satu saham yang bisa kita bicara tahan badai, tahan banting ya waktu market lagi downtrend ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari momentum divergence ini sebenarnya kasih teman-teman, oke, kita udah mulai ngelihat nih, tinggal reversalnya atau sebenarnya kita ada clear reversalnya, structure marketnya berubah. Nah, itu mungkin jadi lebih menarik. Untuk sekarang kalau kita lihat MDKA ya belum ada clear reversal, tapi kalau kita lihat dari momentum penurunannya udah mulai lambat ya daripada pergerakan yang di sini. BRMS yang tadi kita sudah bahas sih, mungkin saya nggak bahas lagi BRMS ya. Tadi kita bahas BRMS sama harta ya, terus kita bicara gold juga. Nah, mungkin view-nya seperti itu. SMA pergerakannya masih ranging ya teman-teman ya, harusnya 167 jadi exit point kita atau taking profit area kita. Jadi kalau untuk sekarang masuk saya bilang nggak begitu menarik secara technical. BANK juga sama dengan nasib bank-bank lainnya. Mungkin kalau yang Arto-nya leading, yang BANK-nya masih lagged di kurang lebih 1080, dan area-area sekarang mungkin kalau dynamic support itu dynamic resistance itu bisa jadi exit point ya. BANK juga hampir sama dengan bank digital lainnya. BANK dia juga lumayan jalan duluan ya. Terus hari ini berhasil ditutup kurang lebih 2,52%. Menurut saya kalau area sekarang mungkin taking profit kalau ngambil di bawah. Kalau ngambil di atas gimana? Ya kita perlu waktu lah sampai tech sektor ini kembali jalan. Humi menurut saya ini barang nggak begitu liquid juga, terus candlenya udah kecil-kecil juga, nggak everybody cup of tea. Jadi menurut saya kita cari barang lain. Ace Hardware itu juga ada diterima stock pick kita. Secara teknikal Ace Hardware ini belum ada break structure market ya. Yang pertama, yang kedua secara teknikal, secara fundamental sebenarnya resultnya juga not bad ya dari Ace Hardware. Tinggal kalau kita lihat dari technical, apakah dia akan respect daripada dynamic support di sini? Ya ada chance dia untuk respect dari dynamic support. Tapi menurut saya market yang sekarang ya, kalau kita lihat view kita masih lihat ke consumer or retail. So Ace Hardware salah satu consumer retail yang cukup menarik ya. Tapi dari technical sebenarnya udah lumayan banyak selling pressure lumayan gede ya. Nah menurut saya by technical, sementara kita pegang untuk Ace Hardware ini lebih ke ini aja, lebih ke technical
review aja dulu ya. Sumarecon menurut saya menarik juga. Menurut saya juga fundamental dia juga bagus resultnya. Nah menurut saya kalau semuanya technical, any pullback di 605 itu mungkin teman-teman kalau mau coba entry masih dengan risk yang 8% harusnya masih menarik juga ya. PGO nggak menarik sih teman-teman ya. By technical PGO ini juga turunnya lumayan kencang ya. Kalau semuanya kemarin kita batasin di 1145, kalau semuanya hari ini kita nggak punya kalau kita punya dan nggak kita stop loss dan dia makin dalam, otomatis ya kita jadi PR ya untuk balikin loss yang udah ke floating. Nah menurut saya kalau PGO stay away dulu. Puasa juga by technical itu chance dia mau naik udah mulai ranging ya, ranging kecil. Terus juga kita teman-teman lihat ya, ini ada divergent area juga. Pas dia di area sini juga dia lumayan support, lumayan respect daripada support areanya. Jadi menurut saya kalau Puasa teman-teman bisa wait and see dulu. Nah beda sama NCKL. Saya pribadi lihat NCKL by technical ini ada structural. Secara struktural dia uptrend. Nah mungkin kayak pullback di atas 1000, di sekitar 1000 itu jadi entry point yang lumayan menarik. Excel juga kita pernah keluarin juga dari stock pick kita, maksudnya masukin ya. Tapi ini saya melihat malah pergerakannya lebih ranging ya. I think kalau harga sekarang sampai 270 itu kita bisa jadi kita bisa exit habis itu ya. Telkom sebenarnya Medco ini yang menarik ya. Telkom sih masih overall downtrend ya. Chance naik ada tapi menurut saya belum clear. Nah Medco overall kita bisa lihat ya uptrend. Lalu kita bisa lihat ya pergerakan di sini juga udah mulai slowing down. Terus juga dia di area oversold. Terus juga memang dari momentum sellernya juga nggak lebih besar. Jadi harusnya harga-harga sekarang dengan risk 10% cukup menarik ya kalau untuk Medco. Wika ada news tapi harga-harga sekarang menurut saya memang dekat daerah support by technical. Overall kita masih bisa lihat dia downtrend. Asri, oke saya udah lama nggak lihat Asri ya. Ini juga ini juga cuma technical rebound biasa, belum ada clear reversal. Kalau mau properti saya rasa selain Pani tadi, yang kedua itu ada SSIA yang secara structure market juga masih respect daripada dia punya dynamic support. Harusnya teman-teman bisa boleh consider ke sini. Mior ada big ranging teman-teman ya. Sebenarnya ekspektasi kita dia secara ranging ini masih melanjutkan rangingnya tanpa buat new low. Anyway, support yang di sini itu menjadi penentuan apakah dia bakal kena cut loss apa enggak. Tapi kita bisa lihat dari Mayora juga stop lossnya nggak gitu besar ya teman-teman ya. Terus ASI ini seperti biasa proxy otomotif juga mungkin ada chance dia reversal juga minimal rebound. Tapi kalau kita lihat ya Astra ini di bawahnya kan ada banyak ya, ada sawit lah, terus ada juga otomotif ya. Mungkin teman-teman harus lihat Astra ini sebagai otomotif atau sebagai komoditi atau sebagai ya komoditi berarti obviously kayak ini ya ahlinya atau sebenarnya lebih ke apalagi ya kalau semuanya ini UNTR-nya. Oke, aman. Ini juga chance untuk masuk MSCI sebenarnya lebih clear, but technical dia sebenarnya juga belum ada new low. So sebenarnya kayak 7.000 itu jadi good entry price kita untuk masuk sih harusnya ya. Kalau belum punya gimana? So skip ya, jangan kejar barang lagi jalan sih. SMGL juga sebenarnya cukup interesting. Saya masih ngelihat SMGR kalau sebenarnya dia pullback atau sebenarnya bergerak ranging di 6250 itu mungkin jadi good entry price. Tapi kalau kita lihat ya barang-barang yang besar gini dia sebenarnya nggak begitu gesit sih. PNLF ya oke lah dia masih ada chance untuk naik, tapi menurut saya kalau untuk PNLF ini kan satu memang di daerah support, yang kedua memang masih belum ada clear reversal ya. Unless kita mau hitung sebagai minor trendnya ini dia pertama kalinya buat lower high, higher low. Nah mungkin teman-teman boleh consider. Dewa juga masih ada di stock pick kita. Harga-harga sekarang sebenarnya jadi murah dan pergerakannya sama ya. Dia nggak ada new low sebenarnya atau slightly buat new low. Jadi menurut saya sekitar 6769 kalau bisa dapat itu jadi good entry price. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa lihat ya pergerakan dari ini juga cukup rapi ya. Saya masih lihat ada chance untuk dia rebound setidak-tidaknya ya sampai ke 87. Kalaupun jadi
Seenggak-enggaknya teman-teman cuma ngantongin risk sekitar 11%. Oke. Film ini different story teman-temannya, dia jalan sendiri ya. By technical memang dia lumayan fee recovery-nya lumayan kencang juga. Kalau mau masuk itu masuk ke ini sih teman-teman, lebih ke minor trendnya. NCKL juga saya rasa di 1000 itu masih good entry price ya, dengan risk kurang lebih sekitar 16%, sekitar 6% ya, dengan upside sekitar 11%. Nah teman-teman juga lihat technical, dia ada potential reversal, terus dia pullback lebih dalam ya, menurut saya 1000 itu mungkin jadi entry price yang lebih ideal. Wintermar, oke. Bicara soal Wintermar, sebenarnya ini related sama oil ya. Wintermar sendiri, oilnya sendiri itu kan sekarang lagi under pressure ya. Walaupun dari negara lain-lain itu mulai ikut juga memangkas mereka punya produksi. Jadi kalau menurut saya, kalau Wintermar tunggu lebih clear movement aja sih. Breeze ini pergerakannya juga lumayan ranging besar. Teman-teman juga bisa lihat ya, daerah-daerah sini sebenarnya ini rangingnya dia nih. Ini rangingnya dia, terus dia sempat break low di sini, terus dia balik lagi ke atas, kurang lebih target upside kita sekitar 17,35. Oke, Dewa tadi udah bahas, Pandi sudah bahas, UNTR sudah bahas, Suli ini mungkin juga nggak begitu liquid, tapi saya suka dia punya chart ya. Oke, Suli. Nah, Suli sendiri ini kan teman-teman harus bisa lihat ya, tidak pernah berhasil buat higher high. Chance dia mungkin akan ranging juga. Menurut saya kalau sebenarnya untuk Suli pas buy on weakness itu jauh lebih wise. Oke, kita kalau lihat Bumi, coal sektor itu kan lagi nggak jadi primadona ya. Terus teman-teman juga kita lihat ya, pergerakannya better kita tunggu dia selesai turun barusan kita masuk ya. INKP juga overall masih turun, masih belum menarik. Terus kalau kita lihat dari ESA juga historical, ESA ini cukup perform ya, 35 tahun ya ke belakang. Nah kalau kita lihat sekarang dari ESA memang di area support ya, dengan resiko kurang lebih di 550 sih. Oke. Best overall masih turun ya, mungkin skip dulu kalau untuk ini. Wintermar tadi udah Doit. Nah Doit kita belum lihat. Doit juga belum ada clear reversal, kita tunggu dulu. Dari Bird juga belum ada clear reversal, malah kemarin cenderung turun. Nah mungkin kita tunggu dulu juga. Aman sih masih uptrend ya. Terus juga kalau AALI, oke coba kita lihat. Oke, dari AALI memang daerah support belum ada clear reversal, tunggu dulu. GJTL dari GCTL juga masih ranging juga. Kemarin kan gara-gara ada sentimen ya, Pak Lo juga punya barang ini, tapi balik lagi by technical ada chart dia buat continuation ke atas, atau sebenarnya dia bakal ranging di sini lebih panjang aja sambil kita nunggu dia mau kemana. Oke, dari Maha ini lumayan ya, kembang kempis juga, area jadi ranging malah di time frame kecil. Menurut saya kalau 208 212 itu jadi entry points. Terus dari Raja juga menurut saya entry point ya, kita punya terima stock pick juga ada. Terus teman-teman kalau lihat dari LP ini lumayan tinggi juga ya, menurut saya masih belum menarik ya. Omet technical dia udah rebound, so skip it ya. Kalau sebenarnya FVKTR itu kan dia belum rebound banyak ya. Menurut saya kalau FVKTR sebenarnya menarik ya, karena sebenarnya kan kalau produsen nikel terbesar itu kan ada di Rusia yang pertama, yang kedua itu reserve-nya ada satu di MBMA, satu lagi di Ingo. Jadi kalau kita bicara kita kalau mau buat baterai listrik di Indonesia, satu cost lebih murah, yang kedua VKTR ini kan ada BYD-nya juga ya, which is sebenarnya salah satu
pembuat electric vehicle terbesar di dunia dari China. Oke. RAM overall masih dalam kondisi uptrend. So menurut saya kalau harga sekarang ya, market kalau lagi nggak enak nih, kalau mau taking profit juga oke. Nanti kalau dia just in case ke bawah lagi, teman-teman bisa masuk lagi dengan jaga structure market, jangan sampai buat lower low aja ya. Oke. ULTJ ini juga masih downtrend. Terus kalau kayu ini juga kebetulan barangnya structure marketnya rapi juga ya, setiap kali ini dia mantul. Menurut saya kalau sekarang sih tunggu pullback aja gitu loh. Oke, kita lihat main masih terlalu tinggi juga. Aisa ini juga saham prima dona waktu zaman Covid dan sekarang juga lumayan tinggi. Saya skip dulu. Saratoga Group ini juga masih struggling untuk jadi uptrend. Menurut saya juga masih wait and see dulu. Auto somehow lebih oke ya. Kalau kita lihat secara teknikal ada chance dia reversal. Kenapa? Ya ini sama dengan case yang sebelumnya. Dia kurang lebih nggak pernah buat new low. Terus kita juga bisa lihat ya area-area di oversold. Memang belum ada clear evidence dia mau naik. Tapi teman-teman bisa masukin ke watchlist. MIDI juga ada chance dia divergent juga, tapi belum ada clear reversal, jadi teman-teman mungkin harus hati-hati aja. Terakhir Molly juga masih ranging besar, teman-teman kalau lihat juga masih di sini-sini doang, belum kemana-mana ya. Terus kalau Dewa tadi udah dibahas, jadi pretty much marketnya memang rada boring ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatiin apa sih kira-kira sektor atau emiten yang Desember tuh bisa perform. Nih saya kasih kurang lebih ya MIDI masih menarik. Kurang lebih hasil riset kita ya kayak ESA, Antam, Arto, MTEK, MDK, BRIS, PTBA dan Saratoga itu yang secara 5 tahun berhasil, secara 3 dan 5 tahun itu berhasil itu positif ya. Nah, berapa sih rata-rata average return dari ESA? 19%. Kalau kita lihat dari 5 tahun ya, kalau kita lihat dari 3 tahun ya ada dari ESA-nya kurang lebih 20% ya. Nah, what happen kalau kita punya barang, kita hold sampai peaknya IHSG, which is kita bisa melihat kecenderungan peaknya IHSG kan di sekitar Februari or Maret. Nah, teman-teman bisa consider kalau untuk masuk ya, cari barang yang kira-kira mimicking sama IHSG. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Memang kalau seumpamanya kita lihat marketnya memang rada sepi. Teman-teman kalau kita lihat sepi ini bukan selalu jelek, karena berarti kita punya chance untuk dapat barang yang secara valuasi wise itu cukup murah. Tapi jangan lupa market yang lebih dinamis ini ya, kita masih selalu bergantung sama the Fed punya suku bunga mau ngapain. Terus kita masih bergantung juga sama policy dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, dekat-dekat event besar ini biasanya ada kenaikan suku bunga, kenaikan upah buruh lah, terus ada kayak PPN murah untuk rumah, terus nanti mungkin ada untuk sepeda motor. Nah ini mungkin teman-teman harus lumayan lihat patternnya atau dotnya ya. Sebenarnya kalau semuanya dia punya inflasi nggak terkontrol ya, buying powernya nggak ada, ya GDP-nya juga nggak mungkin naik gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sekilas ya teman-teman ya, kalau untuk hari Senin memang hari ini rada boring ya, hopefully besok getting better ya.